Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel 1% Bertumbuh. Kali ini kita akan mereview buku Attitude is Everything karya Jeff Keller. Kebayang gak? Sudah puluhan tahun berprofesi sebagai pengacara, tapi kemudian menjadi motivator. Jika selama menjadi pengacara berjibaku dengan pasal demi pasal, serta pengetahuan hukum, kemudian beralih menjadi seorang motivator yang memberikan inspirasi. Kisah ini adalah kisah dari Jeff Keller. Jeff bukan menjadi motivator untuk permasalahan hukum, tetapi ia menjadi motivator untuk mengubah seseorang memiliki sikap mental yang membuat diri akan menjadi lebih sukses. Tapi bagaimana caranya dan mengapa Jeff memutuskan mengubah pilihan hidupnya? Perjalanan hidupnya yang kemudian tak hanya mengubah dirinya, tapi orang lain tertarung dengan bahasa tutur yang ditulis di buku yang berjudul Attitude is Everything. Berada di titik jenuh membuatnya merasa lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Usianya yang kala itu masih 20 tahun, membuatnya tampak seperti berusia 40 tahun. Bahkan, ia merasa secara spiritual dirinya sudah mati. Hidupnya menjadi tak bermakna. Pekerjaannya sebagai seorang pengacara menguras kehidupannya. Berjibaku dengan urusan administrasi pekerjaan, penundaan sidang hingga 10 kali, dan lainnya membuat ia pun enggan berangkat kerja. Hingga suatu hari pukul 1 pagi, kala yang lainnya tertidur pulas, ia memilih menonton televisi. Kala itu, saluran televisi menampilkan iklan untuk pelaksanaan kursus mandiri untuk mencapai sebuah kehidupan yang sesuai dengan keinginan dan keyakinan kita. Apa yang ia lakukan seperti langkah awal untuk menentukan kesuksesan hidupnya? Perubahan sikap negatif menjadi sikap positif membuatnya mendapatkan hasil yang signifikan. Ia belajar mandiri di kala senggang di sela kegiatannya sebagai pengacara. 4 tahun melakukan riset intensif mengenai konsep motivasi dan sikap mental membuat ia menyanggupi menyampaikan seminar pendidikan dan dibayar. Perubahan yang ia lakukan secara bertahap seperti bekerja 4 hari seminggu sebagai pengacara, kemudian menjadi 3 hari seminggu, dan kemudian memutuskan sebagai pembicara motivasi di tahun 1992. Lalu, buku Attitude is Everything yaitu berisi tentang bagaimana perubahan itu menghasilkan kesuksesan seperti yang ditulis di buku Attitude is Everything. Buku ini menyajikan 3 bab dengan pembahasan yang berbeda-beda. Bab pertama berjudul Sukses berawal dari pikiran yang fokus dan kekuatan sikap mental dan keyakinan untuk mengubah nasib. Lalu, bab kedua berjudul Jaga kata-kata yang membahas cara berbicara positif yang membantu seseorang hingga dapat meraih tujuan yang diinginkan. Kemudian, bab 3 yang berjudul Tuhan membantu orang yang berusaha membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Terlebih dahulu, saya bahas bab pertama yang berjudul Sukses berawal dari pikiran. Seorang psikolog Amerika dan penulis terkemuka bernama Joyce Diane Brothers mengatakan bahwa keberhasilan adalah sikap pandang. Ada 2 filter sikap dalam kehidupan. Pertama, yaitu sikap positif yang selalu bersikap, saya bisa. Dan kedua, adalah sikap pesimis yang selalu bersikap, saya tidak bisa. Jika seseorang yang bersikap positif, maka dia akan yakin memikirkan keyakinan akan pikiran dan segala kemungkinannya. Dan sikap positif ini akan menghasilkan kebiasaan baik dan keyakinan untuk bertindak. Sedangkan jika seseorang
memiliki sikap pesimis, dia akan memikirkan masalah dan takut untuk mengambil langkah pertama. Alhasil, tindakan yang diambil pun berefek negatif. Mau pilih yang mana? Tentu saja pasti memilih yang bersifat positif. Earl Nightingale menulis penyiar dan membicara hebat tentang kesuksesan. Membahas masalah ini dalam rekamannya berjudul The Strongest Creed. Dalam program itu, ia mengidentifikasi kunci sukses hanya dalam 6 kata, yaitu kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kalimat ini sesuai dengan beberapa tokoh penting dunia seperti Ralph Waldo Emerson, Asia, Amerika Serikat yang mengatakan, manusia adalah apa yang difikirkannya sepanjang hari. Napoleon Hill, penulis Amerika Serikat, mengatakan, apapun yang Anda bayangkan dan yakini dapat Anda capai. Buku ini juga membahas hukum pikiran dominan yang memiliki konsep kita menjadi apa yang kita pikirkan. Jadi, ada kekuatan dalam setiap orang yang mendorong mereka ke arah pikiran dominannya. Mengubah pikiran juga akan menghasilkan hal yang diperoleh juga berbeda. Jika ingin sukses, ucapkan berulang-ulang dalam hati bahwa kita bisa dan akan mencapai tujuan. Ada 2 langkah menjadi positif sehingga sesuai dengan hasil yang diinginkan. Apa itu langkahnya? Pertama, bacalah tulisan yang positif dan membangkitkan semangat setiap hari. Kedua, dengarkan program audio motivasi setiap hari. Anda dapat mendengarkan dalam perjalanan di rumah maupun saat berolahraga. Tapi, satu sisi, kesuksesan juga tidak dapat diperoleh dengan cara yang instan. Mengapa? Karena satu sisi berpikir positif bukan berarti kita akan mencapai tujuan secara instan. Karena bagaimanapun, sukses membutuhkan usaha, komitmen, dan kesabaran. Kedua, berpikir positif tidak berarti kita bebas dari masalah karena ada banyak rintangan di sepanjang jalan. Tapi, ketika kita tetap percaya, bertindak, dan gigih, niscaya semua hambatan dapat teratasi. Intinya, semua pencapaian dalam hidup berasal dari pikiran dan keyakinan kita. Apabila kita berpikir negatif, maka akan menghasilkan hal negatif. Dan jika kita berpikir positif, maka akan menghasilkan hal yang positif juga. Lantas, bagaimana kalau seseorang memperoleh kesulitan dalam kehidupan? Dalam buku ini ditulis ada 7 manfaat kesulitan. Pertama, kesulitan memberi perspektif baru karena membuat kita dapat mengabaikan gangguan kecil dalam kehidupan sehari-hari dalam memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Ketika seseorang mengalami kesulitan, kita juga akan lebih banyak bersyukur. Orang yang bijak selalu mengingat berkah bahkan setelah masa kehilangan atau kekurangan berlalu. Membaca buku ini atau mendengarkan audiobook mengajarkan untuk selalu berusaha berpikir positif dengan segala konsekuensi dan jalan keluar atas segala kesulitan yang diperoleh. Sikap adalah sebuah pilihan, di mana salah satu tema utama yang dijelaskan dalam buku ini adalah bahwa sikap adalah pilihan. Selain itu, Keller menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih sikap yang kita miliki terhadap situasi yang kita hadapi. Lalu, ia mengajak para pembaca untuk mengambil tanggung jawab penuh atas sikap mereka dan menghentikan kebiasaan menyalahkan orang lain atau lingkungan untuk kondisi hidup mereka. Terlebih lagi, menurut Jeff, sikap adalah pilihan yang dapat kita kontrol, sehingga dengan memilih sebuah sikap yang positif, kita dapat mengubah hidup kita. Buku Attitude is Everything ini juga menyoroti pentingnya mengatasi sebuah rintangan dan hambatan dalam hidup kita.
Jeff berbagi strategi dan prinsip-prinsip yang dapat membantu kita menghadapi tantangan, sebuah sikap yang positif dalam menghadapinya. Ia menjelaskan bahwa rintangan adalah bagian alami dari perjalanan hidup dan bahwa sikap yang positif dapat menjadi kekuatan kita dalam menghadapinya. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan tips dan panduan praktis untuk mengubah pola pikir yang negatif, mengatasi ketakutan, dan melangkah maju dengan keyakinan dan keberanian. Pentingnya kebiasaan yang positif, yaitu salah satu konsep yang menarik dalam buku ini. Pentingnya mengembangkan kebiasaan yang positif, lalu memberikan tips tentang bagaimana membangun kebiasaan secara positif, seperti mengatur waktu dengan baik, mengelola stres, berkomunikasi dengan efektif, dan berfokus pada tujuan yang ingin kita capai. Tak hanya itu, dalam setiap bab, Keller juga memberikan latihan praktis untuk membantu pembaca menerapkan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Attitude is Everything juga mengajak para pembaca untuk menciptakan visi yang kuat untuk masa depan mereka. Jeff menjelaskan pentingnya memiliki sebuah tujuan yang jelas dan membuat rencana tindakan yang konkret untuk mencapainya. Ia memberikan panduan langkah demi langkah untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatasi hambatan yang mungkin muncul, dan tetap termotivasi dalam perjalanan menuju sebuah kesuksesan. Dalam buku ini, pembaca akan terarah untuk berpikir jauh ke depan, bermimpi besar, dan mengambil langkah yang perlu mereka lakukan untuk mewujudkan sebuah visi mereka. Salah satu kekuatan utama dari buku ini, yaitu bahwa pesan-pesannya dapat diterapkan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, latar belakang, atau situasi hidup. Selain itu, Attitude is Everything menekankan bahwa sikap positif adalah kunci untuk mencapai sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Tak hanya itu, buku ini juga mengajarkan bahwa semua orang memiliki sebuah kemampuan untuk mengubah sikap mereka. Buku ini juga menginspirasi pembaca untuk mengambil kendali atas pikiran dan tindakan mereka, sehingga membantu mereka melihat potensi yang tak terbatas yang ada di dalam diri mereka. Attitude is Everything menginspirasi dengan panduan praktis tentang sikap positif menuju sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Jeff Keller menulis dengan gaya energik dan motivasi. Ia juga memberi contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang dapat membantu para pembaca menerapkan prinsip yang penulis ajarkan. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin mengubah sikap negatif menjadi sebuah sikap yang lebih positif, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri, serta mencapai hasil yang lebih baik dalam hidup mereka. Attitude is Everything adalah sebuah pengingat yang kuat bahwa sikap kita memiliki dampak besar dalam mencapai sebuah kesuksesan dan kebahagiaan yang kita inginkan. Buku Attitude is Everything ini diterbitkan pada November 2022. Sebuah karya dari Jeff Keller. Dan buku ini dapat dibeli atau dapat ditemukan di toko buku terdekat Anda, bisa di Gramedia maupun toko online lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada maupun toko yang lainnya. Jangan lupa membaca atau dengarkan audiobook yang tersedia. Terima kasih dan sampai jumpa di review buku berikutnya.